Rekan-rekan sahabat Ide Sejuk, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan ngobrol satu topik pendidikan dan ada teman saya di sini, Miss Nina. Bu Nina ini nanti kita akan ngobrol banyak terkait dengan pendidikan di tengah pandemi, karena beliau juga sebagai praktisi pendidikan, juga sebagai orang tua dari Ian. Ian sekarang juga sekolah, dan kita ingin dengar banyak hal dari pengalaman Bu Nina. Dan dia juga punya jejaring cukup luas untuk dunia pendidikan. Dan kita akan dengar juga bagaimana sebetulnya teman-teman Bu Nina itu mengatasi situasi seperti ini. Oke, sekarang saya minta Bu Nina ngobrol sedikit lah. Hobi baru apa? Hobi baru di tengah pandemi. Apa ya? Oh, ini. Mengikuti selebgram, YouTuber, mencari-cari content creator. Sebenarnya ini awalnya dari ketika mencari materi, karena kan nggak bisa ketemu langsung. Terus habis itu karena anak-anak sebelum pandemi pun teman-teman yang berdinamika dengan saya itu kan kebanyakan anak SMA dan anak kuliah awal-awal gitu kan. Jadi mereka itu lebih akrab dengan dunia YouTube, content creator dan sebagainya. Nah, sewaktu menyusun materi dadakan untuk kelas online itu berarti kan karena kami nggak ketemu muka itu susah, terus kami mencoba masuk ke dunia mereka ya. Jadi saya akhirnya masuk ke banyak konten gitu. Nah, itu jadi hobi baru saya sekarang, nonton YouTube, nonton Instagram, nonton Reels gitu lah. Ya mungkin Bu Nina, saya justru melihat bahwa ada dua tipikal orang. Satu itu dia akan berjalan di tempat menunggu kapan COVID selesai. Yang satunya dia running dengan melihat kira-kira peluang apa yang bisa manfaatkan di tengah pandemi ini. Kira-kira dua tipikal itu menurut saya cukup dominan. Dan Bu Nina kelihatannya tipikal yang ingin belajar di tengah pandemi ini, kelihatan seperti itu ya. Iya mungkin ya. Karena saya orang yang ya sudah, kalau keadaannya begini kita harus membuat apa. Maksudnya saya bukan tipe yang kalau sudah terbentur sebagainya terus harus diam, itu bukan yang seperti itu. Karena itu kayak ya udah kalau kayak gitu ya dari dulu aja, nggak usah ngapa-ngapain. Maksudnya bagi saya itu hidup itu adalah tentang mengatasi rintangan. Ada pandemi, nggak ada pandemi, kan tetap isinya mengatasi rintangan. Orang yang terbiasa dengan tantangan, dia tidak akan merasa nyaman di situ. Jadi selalu berusaha untuk mengatasi, melewati. Nah, Bu Nina itu sekarang mengajar di mana ini? Boleh kita tahu sedikit, karena tadi disinggung anak SMA dan itu? Iya. Saya mengajar di Jogja, di salah satu SMA swasta di Jogja, namanya SMA Budaya Wacana Yogyakarta. Lalu satunya saya mengajar di Pusat Pelatihan Bahasa di Universitas Kristen Duta Wacana. Dua-duanya saya adalah part-timer, jadi bukan pengajar tetap. Oke, mengajar bidang studi apa? Bahasa Inggris. Oh ya, selain dua itu, saya sampai tahun lalu itu mengajar di 2 rumah formasi di OFM, Friar Minor, terus satunya lagi di Oblate Mary Immaculate atau OMI. Oke. Jadi dua tempat untuk yang para calon imam gitu ya? Ya. Sedangkan satu lagi sekolah SMA dan satu lagi bagian lembaga bahasa. Jadi semuanya bidangnya sama, yakni bahasa Inggris ya. Betul. Ya. Oke. Kenapa memilih bahasa Inggris ya? Sebetulnya awalnya itu ketika saya masuk ke bahasa Inggris itu awalnya adalah karena saya berpikir saya ini susah bisa jadi paling bagus di suatu bidang. Jadi kalau misalnya saya milih waktu itu kan yang booming zaman itu ekonomi manajemen gitu-gitu kan. Terus saya mikir ekonomi manajemen tuh kayaknya di semuanya tuh ada gitu. Terus kalau misalnya saya di sana, saya tuh harus jadi yang paling bagus kalau mau dapat sesuatu yang baik. Nah terus
kalau saya kayaknya nggak bisa jadi yang paling bagus, terus akhirnya saya memilih bahasa Inggris karena saya merasa bahasa Inggris itu membuka saya ke dunia. Nah, waktu itu belum tren yang namanya English as international language, terus habis itu belum tren yang namanya local proudness, apa sih, kebanggaan lokal itu masih belum besar. Jadi yang besar itu adalah going global, mengglobal, mendunia, apalah pokoknya yang di luar Indonesia itu yang bagus. Tapi kemudian dari bahasa Inggris itu sendiri saya malah menemukan bahwa di dunia luar sana itu orang bisa bahasa Inggris itu udah banyak. Jadi terus kalau bisa bahasa Inggris kenapa gitu. Jadi terus kemudian bergeser ke sini itu trennya itu lebih ke local wisdom, terus habis itu kita harus bangga terhadap apa yang kita punya karena hampir semuanya itu sekarang sama di dunia. Jadi kekhususan kita tuh apa sih gitu. Jadi akhirnya ya sekarang pengajaran saya juga bergeser dari yang dulu kayak kalau kamu bisa bahasa Inggris tuh kamu bisa keluar negeri gitu. Jadi, sekarang tuh lebih ke kalau kamu bisa bahasa Inggris kamu bisa membela apa yang kamu punya saat ini gitu sih. Oke. Bu Nina, jadi begini, saya ingin juga dapat info bagaimana pandangan atau sejauh pengamat Bu Nina itu kira-kira pendidikan kita sekarang di tengah pandemi itu seperti apa? Ini saya tidak bisa bicara secara tidak bisa mengeneralisasi apa yang terjadi. Karena kebetulan saya bilang privilege tempat dan fasilitas yang memungkinkan saya untuk dalam tanda kutip mempraktekkan pendidikan yang sesuai dengan pandemi. Ya saya nggak bisa bilang sesuai sih. Maksudnya the best from the worst gitu. Jadi dalam arti gini, di SMA tempat saya mengajar itu ya kami ikut kurikulum yang dari dinas, tapi ada kebebasan untuk mau mengutak-utik kurikulum itu seperti apa. Jadi supervisi khusus untuk kok ini nggak ngajar ini nggak ngajar seperti ini, nggak ngajar seperti ini itu tidak ada. Jadi saya bisa berkreasi banyak di situ. Kemudian kalau di universitas tempat saya mengajar itu kebetulan saya adalah anggota pembuat kurikulum. Jadi bahkan sebelum pandemi pun karena waktu itu trennya kan sudah mulai ke 4.0, industri 4.0. Jadi ketika kami membuat itu kami sudah memikirkan tentang bagaimana sih supaya membuat kurikulum bahasa Inggris yang tidak melulu ini subject plus verb gitu, yang nggak melulu seperti itu. Tapi yang gimana sih kalau anak masuk ke situ itu bahasa Inggris itu adalah sebagai tools-nya, jadi itu sebagai caranya, bukan sebagai sesuatu yang utama yang dituju. Gimana ya? Ya sesuatu utama yang dituju. Tapi gini, kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris zaman saya dulu, belajar bahasa Inggris itu kan ya berarti harus ngapalin kosakata banyak, terus harus ngapalin kalau ada subjeknya he, she, it, itu berarti verbnya harus tambahin s. Gitu. Nah, kami mencoba untuk menggunakan pengetahuan itu untuk mengerti pengetahuan lain yang anak-anak itu dekat. Jadi kayak misalnya kami belajar tentang bagaimana berhati-hati ketika menggunakan internet misalnya, atau bagaimana ketika berhati-hati ketika menggunakan sosial media. Lalu pekerjaan di luar sana tuh sekarang seperti apa sih gitu. Jadi itu lebih ke konten ya. Jadi kami menggunakan bahasa Inggris untuk mempelajari sebuah konten gitu. Oke. Kalau itu saya juga setuju, karena ketika belajar bahasa untuk menjadi menguasai bahasa itu kan
kita akhirnya tidak pakai juga bahasa. Tapi kalau kita belajar langsung menggunakan bahasa itu, maka kita ngerasa berguna belajar barang itu. Kurang lebih begitu, ya, Bu Nina. Jadi saya juga mengalami itu bahwa orang belajar bahasa Inggris sejak SD atau SMP, SMA sampai kuliah, tapi tidak bisa ngomong bahasa Inggris dengan baik. Mungkin juga karena dia belajar untuk menghafal itu, tapi bukan belajar menggunakan. Oke, jadi di tempat Bu Nina itu kurang lebih orang sudah mempersiapkan untuk kira-kira ke depan seperti apa. Makanya ketika ada pandemi, mereka sudah langsung jalankan apa yang sudah disiapkan. Nah, persoalan terjadi adalah pada sekolah-sekolah yang tidak mempersiapkan itu. Oke. Apakah di Jogja mungkin tahu Bu Nina ada seperti itu? Yang mungkin tidak seperti sekolah yang Bu Nina? Kalau yang di sekitar saya itu, yang saya tahu itu banyak yang bentuknya begini. Jadi seminggu mengambil. Jadi hari Senin mengambil soal, lalu hari Sabtu mengembalikan soal. Hari Senin mengambil soal, Sabtu mengembalikan. Itu modelnya seperti itu yang saya tahu. Nah, yang saya dengar dari tetangga-tetangga itu bilang, ini malah saya sekolah, pakai bahasa Jawa. Ini yang sekolah orang tuanya dong, karena yang mengisi orang tuanya. Terus saya kan pas waktu itu momennya adalah beli jamu. Terus saya bilang gini, ya salahnya orang tuanya. Orang yang sekolah anaknya, ngapain orang tuanya yang jawab-jawab gitu kan. Terus orang tuanya tuh bilang, lah kalau anaknya nggak bisa, ya diajari gimana caranya supaya tahu jawabannya gitu kan. Sekarang kan daripada mereka cuma nonton YouTube nggak jelas, kenapa nggak diajarin caranya mencari jawaban di YouTube gitu. Saya bilang gitu. Cuman sebenarnya itu bukan titik di mana saya sadar sih. Ketika pertama kali pun saya sudah sadar dari kebetulan di sekolahnya anak saya itu kurikulumnya adalah project. Jadi begitu pindah ke online ini mereka diberi project, dan projectnya itu project yang sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi misalnya menanam gitu atau membantu orang tua membersihkan rumah. Projectnya tuh seperti itu dan mereka diminta menuliskan refleksi gitu. Nah, waktu awal-awal itu saya sempat mendampingi beberapa temannya dan saya sempat mendengar bahwa banyak orang tua tuh yang kayak gini, ngapain sih belajar menanam gitu? Kok belajarnya nggak seperti ini? Jadi ada beberapa anak tuh yang ikut semacam lembaga bimbingan dari entah LSM atau organisasi apa. Itu ya yang modelnya sama, jadi diberi soal terus mereka harus mengerjakan. Jadi banyak orang tua tuh yang merasa bahwa sekolah tuh ya harus bisa mengerjakan soal itu gitu. Nah, sementara kalau di saya atau kalau di sekolah anak saya, yang saya tangkap itu adalah bahwa sekolah itu adalah tentang memberi ruang bagi mereka untuk bersenang-senang ketika ingin mengetahui sesuatu. Jadi yang harus dipupuk itu adalah kegembiraan ketika belajar. Jadi kalau misalnya ada orang gembira ketika belajar, maka dia akan menjadi pembelajar seumur hidup. Long life learner ya, gitu. Nah itu kan yang sekarang itu jadi tren. Maksudnya gini, kayak misalnya ya kita tahu sih, maksudnya ada orang yang sudah tua terus habis itu kesusahan menggunakan teknologi. Tapi ketika orang tua itu adalah long life learner, usahanya untuk bisa, oh ya ini kayak gini ya, terus dicatat, atau karena mungkin sering lupa kan sudah tua jadi dicatat, oh startnya kalau habis ini diklik ini, kalau keluar ini nggak apa-apa gitu. Itu ada. Tapi ada juga yang aduh ini susah, aku nggak bisa, aku minta tolong Bu ini atau Pak siapa aja lah, tunggu sampai mereka datang baru nanti ini. Aku tak ngomong ke murid-muridku kalau aku nggak bisa lagi gitu. Karena ada keeroran gitu. Nah, ini tuh yang berusaha dipupuk oleh sekolah Ian dan yang saya juga dalam usaha untuk membuat itu ke murid-murid saya. Teman-teman berdinamika saya. Sorry, salah. Oke, Bu Nina. Jadi cara berpikir atau paradigma berpikir pendidikan untuk sekolahnya Ian menarik ya. Jadi mereka benar-benar memberi ruang bagi anak
Jadi menumbuhkan yang paling pertama itu adalah kesenangan dalam belajar, itu yang paling penting ya. Mungkin konsep merdeka belajar itu di situ harusnya ya. Jadi Betul. mereka Ya. betul-betul memilih untuk belajar, bukan dipaksa untuk belajar ya. Ya. Jadi sedangkan ada satu pola yang lain bahwa kalau sekolah artinya memberikan soal, kemudian anak-anak mengerjakan dari soal jawaban yang mungkin diambil dari internet juga, lalu guru mungkin sejauh kunci jawaban, gitu ya kira-kira. Ya betul. Itu kata-kata saya waktu masih di sekolah yang kita sama-sama dulu. Iya betul. Saya sengaja mengutip itu dan saya selalu ingat bahwa apa yang dikatakan Bu Nina waktu itu ternyata memang menjadi pola di tengah pandemi ini. Jadi ada sekolah yang menggunakan. Jadi pagi hari Senin dikasih soal, Sabtu dikumpulkan, kemudian guru itu begitu masternya menggunakan kunci jawaban, lalu dia semacam hakim, ini salah, ini benar. Nah, sedangkan di sekolahnya Ian itu dia betul-betul memberikan proyek pada anak-anak, mereka belajar sesuatu dari situ, mereka bisa dapat apa. Dan menurut saya ini yang sebetulnya kita mesti dorong ke masyarakat ya. Walaupun misalnya mereka tidak memiliki teknologi secanggih yang sekolah-sekolah lain. Atau pendapat Bu Nina bagaimana? Karena apakah bisa diterapkan ke sekolah-sekolah yang mungkin mereka tidak punya tidak memiliki fasilitas yang mewah atau fasilitas yang cukup untuk mereka sekolah online? Justru malah lebih bisa ya, karena tapi yang berat memang tugas dari pendamping yang di rumah, karena orang yang di rumah itu juga harus sadar bahwa dalam proses menanam ini ada belajar. Apa yang saya lihat itu banyak yang ada tuh temennya beli tanaman, jadi dibeli terus habis itu dipoto dan itu yang diserahkan ke gurunya. Gurunya juga bilang gini, ini bukan yang kami maksud, karena mereka waktu itu sedang belajar tentang perkembangbiakan buatan. Nah, perkembangbiakan buatan yang mereka pelajari adalah entah dengan stek, entah dengan daun yang dimasukkan, entah dengan cangkok gitu kan. Jadi si anak ini memang benar-benar diminta melihat dari awal prosesnya itu seperti apa dan mereka harus melakukan sendiri. Nah, ada banyak yang dibuatin orang tuanya atau bahkan ada yang beli itu dan ini loh jadi malah bagus ini yang dikumpulkan aja gitu kan. Tapi itu juga gurunya kan kalau misalnya sekolah biasa ya itu akan dapat nilai bagus karena hasilnya bagus kan. Tapi itu tidak yang dikatakan gurunya, itu yang jadi gurunya mengatakan seperti ini, ini apa namanya beli ya gitu kan. Terus habis itu soalnya punya teman-teman baru tumbuh 1 daun, kok punyamu sudah daunnya banyak gitu. Intinya seperti itu, saya lupa kalimat pastinya seperti apa, tapi intinya ketahuan bahwa itu tuh bukan hasil kerja si anak dan anaknya itu mengaku bahwa itu beli. Jadi yang saya suka dari proses belajarnya di sekolah anak saya itu adalah kesalahan itu diakui untuk diperbaiki bersama. Jadi bukan enggak kok ini beneran aku yang bikin, enggak gitu. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan itu kan karena tidak dimarahi ya, jadi bukan tidak dibentak. Gimana ya? Jadi benar-benar jadi mereka kalaupun salah ya tidak apa-apa, dalam pengertian bahwa kamu salah dalam arti itu, ditunjukkan bahwa salah, yang benarnya begini. Kalau dalam bahasa Inggris itu harsh words, bond word. Jadi kata-kata yang keras, yang kasar itu tidak akan berhasil. But I will take constructive criticism. Jadi tapi saya akan menerima kritik yang membangun gitu. Nah itu yang kritik yang membangun itu yang dibudidayakan sih, yang coba yang ditumbuhkan di sekolah. Ditumbuh kembangkan ya. Ya, ditumbuh kembangkan di sekolah itu. Oke. Gitu. Saya cukup yakin bahwa pasti tidak semua orang tua menerima itu karena yang pertama mungkin orang tua tidak mau ribet dalam itu. Ya udahlah, kita beli saja. Nah, padahal yang dimaksudkan saudara adalah anak-anak mesti mengetahui prosesnya itu. Jadi dia mesti terlibat dari awal. Ketika ada yang bertumbuh dia begitu senang. Nah itu kan satu hal. Nah itu ya betul. Nah, mesti lihat. Walaupun mungkin 1 daun, 2 daun, nah itulah bagian dari proses. Iya betul. Nah berarti poinnya ada di situ. Menurut saya tangkap dari Bunda adalah proses itu penting. Ya, mereka mesti mengikuti proses, bukan
hasil jadinya. Nah, yang beli itu kan lebih kepada hasil jadinya kan. Karena mungkin selama ini pendidikan untuk orang tua mereka adalah yang penting hasil jadinya. Betul. Betul. Betul ya? Ya betul-betul sekali. Bahkan untuk orang-orang yang saya pikir itu di generasi saya, di generasi Pak Bill, semoga benar ya, kita masih satu generasi ya. Semoga nggak ternyata 15 tahun lebih muda dari saya gitu kan. Itu sudah beda lagi generasinya gitu kan ya. Itu kita kan tumbuh di sekolah yang seperti itu, tapi pendidikan tinggi kita itu kan sudah mulai berubah ya. Dan kita sudah mengalami perubahan, oh ternyata pendidikan itu seperti ini. Bahkan orang-orang yang sependidikan sih, segenerasi dengan saya, seperti yang saya bilang tadi itu, banyak yang masih seperti itu. Kayak, sekolah Kiki, pakai bahasa Jawa lagi, sekolah ini tuh sudah belajar tentang tidak ini masalah, loh. Tidak masalah, tidak apa-apa. Sekolah ini tuh sudah belajar ini loh, kok sekolah kita tuh nggak belajar apa-apa, cuman belajar menanam ya gitu. Atau apa ya, ini tuh materinya tuh sudah sampai ini loh, yang kelas 3 tuh, kenapa mereka tuh masih sampai sini ya gitu. Jadi ya masih banyak komentar-komentar seperti itu, bahkan dari mereka yang segenerasi dengan saya. Sebentar itu ada tahu bulat itu. Tapi Bu Nina, saya mengerti begini, bahwa saya bukan psikolat ternyata bukan karena dia sudah berapa lama belajar, tapi seberapa luas informasi yang dia dapat sebetulnya. Jadi walaupun misalnya segenerasi, tetapi kita tidak bisa mengharap bahwa karena satu generasi maka satu pemahaman. Tapi karena lebih kepada sejauh mana dia mengakses jejaring pertemanan dan segala macam. Saya kira itu yang membuat Bu Nina berbeda dari teman-teman segenerasi itu. Nah, saya ingin tahu kira-kira jejaring Bu Nina kemana-mana sehingga bisa dapat, oh ini boleh nih cara pendidikan seperti ini. Apa ada informasi dari tempat lain atau bagaimana, boleh diinfokan? Saya tuh kalau misalnya ditanya tentang itu tuh agak ya, karena saya tidak menemukan titik yang mengatakan bahwa oh ya harusnya pendidikan seperti itu. Enggak. Kayaknya ini tuh memang benar-benar berdasarkan perjalanan saya, terus habis itu perjalanan sekolah saya, perjalanan pendidikan formal saya, dan perjalanan mengajar saya, juga perjalanan membaca saya. Pokoknya ini tuh nggak ada yang satu titik, oh harusnya kayak gitu tuh nggak ada. Jadi saya sekolah di sekolah yang jadi SD-nya termasuk SD yang bagus. Terus lingkungan pertemanan saya kebetulan adalah teman-teman yang punya ambisi tinggi. Entah kenapa, tapi pokoknya somehow saya tuh teman-temannya itu gitu. Ya meskipun saya punya teman yang secara akademik tidak terlalu baik waktu SD, tapi kebetulan yang saya sering main bareng itu yang secara akademik baik. Kemudian saya masuk ke SMP yang dengan saringan. Jadi saringannya itu NEM-nya harus bagus. Waktu itu ada yang namanya NEM. Nilai Heptanas Muni, nilai ujian sekolah. Aduh, ketahuan umurnya langsung kan. Itu. Terus SMA juga begitu. Jadi saya masuk di tempat-tempat pendidikan di mana anak-anak yang bersama saya itu adalah anak-anak saringan, anak-anak pilihan yang ya somehow kemauan belajarnya mungkin lebih tinggi daripada anak-anak lain. Saya pikir semua waktu saya masih SMP, SMA, perguruan tinggi itu ya, saya pikir semua anak yang sekolah itu seperti itu, dan kemudian keluarga juga seperti itu sih, maksudnya prestasi akademik itu sesuatu yang bagus gitu kan. Lalu kemudian saya masuk ke pertama itu adalah paduan suara di perguruan tinggi. Nah, itu ada slogan begini, lebih baik, saya lupa slogannya itu seperti apa, tapi pokoknya lebih penting PSM daripada kuliah. Itu slogannya, kira-kira secara garis besar seperti itu. Nah, waktu itu saya mikir gini, nggak bisa dong, harus dua-duanya jalan, karena saya merasa waktu itu kuliah mahal. Kalau saya sampai gagal satu mata kuliah dan harus ngulang lagi, saya bayar lagi, saya nggak punya privilege itu. Tapi waktu itu akhirnya jalan dua-duanya dengan ya katakanlah cukup baik waktu itu.
Terus saya kerja. Nah, di tempat kerja itu juga banyak yang bilang IP tinggi itu bukan suatu hal yang penting gitu. Tapi waktu itu saya masih tidak merasa bahwa itu suatu hal yang baik untuk diucapkan. Karena saya mendapatkan IP yang baik ketika lulus itu butuh perjuangan. Dan saya mendapatkan IP baik, tapi juga saya itu aktif di organisasi. Jadi bukan saya yang sekolah terus gitu, kupu-kupu, kuliah pulang gitu juga enggak. Jadi semuanya itu benar-benar jalan bersama. Jadi saya nggak terlalu setuju pada waktu itu, saya nggak terlalu setuju pada orang-orang yang bilang bahwa IP baik itu nggak menjamin, ngapain punya IP baik dan sebagainya. Itu ya sampai sekarang sih masih ada rasa tapi aku kan kerja keras buat dapat itu gitu loh. Kok kamu meng-underestimate kerja kerasku. Terus habis itu saya dapat kesempatan untuk belajar di luar. Nah, kesempatan belajar di luar ini yang menarik buat saya. Ketika saya ikut kegiatan mereka, itu tuh yang saya lihat begini, bahwa pencapaian itu benar-benar yang dilihat itu dari prosesnya. Memang hasilnya itu penting juga bagi mereka, tapi prosesnya itu tuh suatu hal yang patut dirayakan. Yang saya sadar waktu itu saya ikut menjadi panitia namanya Bible Camp, sekolah minggu di gereja tempat saya pergi. Yang mendaftar anaknya sedikit. Nah, kalau di Indonesia itu kan sudah kayak cuma sedikit ya, nggak seru nih dan sebagainya gitu. Tapi semua orang yang terlibat di situ itu tetap bersemangat dari awal sampai akhir. Dan ketika selesai itu, mereka tuh masih akhirnya selesai ya, itu anak ini senang, anak ini happy, terus akhirnya kita selesai. Aku nggak ngira akhirnya kita bisa melakukan ini karena ini sangat mepet waktu persiapannya. Terus saya mikir, iya ya, kalau misalnya sesuatu tidak berjalan sesuai rencana kita, itu kita nggak bisa terus ya udahlah dijalanin aja pokoknya selesai, nggak bisa. Ya tetap harus semangatnya tuh harus sama dari awal sampai akhir. Nah, itu yang saya gitu ya. Jadi kalau yang namanya menghargai proses tuh kayak gitu ya. Nah, itu yang saya baru benar-benar bisa merasa. Itu. Bu Tina boleh info dulu yang di luar itu di mana? Boleh infokan tempatnya. Oh, di luar rumah. di Amerika Serikat. Oke, jadi Bu Nina dari cerita tadi itu saya melihat bahwa yang paling menentukan juga adalah lingkungan kita. Ya. Ini penting untuk kita jadikan bahan input bagi teman-teman yang ikut channel ini supaya melihat bahwa keluarga itu sekarang perannya penting sekali untuk membentuk cara berpikir segala macam. Lalu kemudian sekolah, lalu kemudian pertemanan dan segala macam. Tapi juga pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi yang menentukan sekali. Oke, lalu Bu Nina kira-kira untuk sebagai pendidik, ini aja sebagai orang tua ya. Sekarang ngurus Ian, dan saya sering lihat justru proses itu ditulis di media sosial di Facebook ya. Perkembangan Ian, walaupun tidak menulis perkembangan Ian, tetapi seluruh postingan itu saya lihat adalah bagaimana Ian itu progres dari tahap ke tahap berikut. Dan itu luar biasa karena selain sekolahnya bagus juga, saya kira itu didampingi dengan baik sekali di rumah. Boleh cerita sedikit tentang itu, Bu Nina, tentang pendampingan untuk Ian, seberapa ribetkah itu? Nah, anak saya itu berbeda 180 derajat dengan saya ketika kecil. Karena nggak tahu kenapa ya, secara nature saya ini gampang tunduk ternyata dulu waktu kecil. Jadi disuruh apa gitu ya mau dilakukan. Nah, ini enggak, yang anak saya itu kalau ada peraturan maka dia akan mempertanyakan peraturan itu. Terus habis itu kalau bisa dilanggar kenapa harus diikuti gitu. Jadi instruksi itu harus disampaikan dengan cara yang berbeda. Banyak ancamannya, tidak ada. Benar-benar tidak bisa diteladani lah caranya. Maksudnya ya ada beberapa hal yang saya menikmati, tapi kalau misalnya pas saya lagi
habis ini ngajar ini, ya sudahlah. Dengan ancaman lah yang bisa berhasil, dan ancamannya pun khusus, ancamannya adalah kalau kamu nggak melakukan, ya sudah nggak usah sekolah di situ. Nah itu yang paling dia takutkan, karena ya itu tadi, dia sangat senang belajar di situ. Jadi kalau mungkin anak lain merasa ya udah pindah sekolah aja gitu kan, sekolah akan sama aja, tapi bagi dia itu sekolah itu spesial. Jadi kalau itu yang menjadi ancaman, maka dia akan sudah aku lakukan gitu. Jadi generasi mereka itu disebut generasi apa? Kategori apa generasi yang ini? Ini pengkategoriannya bisa berbeda-beda ya. Kalau misalnya saya lupa yang mana, tapi dia tuh sudah masuk yang alpha. Itu generasi alpha, kira-kira cirinya apa? Kira? Yang jelas mereka mempertanyakan banyak hal. Jadi mereka tidak gampang patuh. Tidak seperti zaman saya kecil, ketika kita masih dalam sebuah presiden yang selama berpuluh-puluh tahun itu. Terus mereka itu yang jelas itu mempertanyakan banyak hal. Terus mereka itu lebih terbuka. Jadi mereka tidak takut. Kalau zaman saya dulu, saya sering lihat dinamika dia dengan teman-temannya. Jadi misalnya mereka melakukan sesuatu, terus habis itu dimarahin, jangan gitu. Nah kalau zaman saya, ketika saya digituin, itu tuh saya sudah takut. Mereka nggak boleh ya. Ya udah mereka mundur, tapi tidak ada rasa takut sama sekali. Saya nggak tahu itu kenapa ya. Saya pikir itu hanya di Ian awalnya. Tapi ternyata saya melihat teman-temannya juga seperti itu. Oh berarti ketika mereka tidak diperbolehkan melakukan sesuatu, itu oh ya berarti itu nggak boleh. Jadi bukan aku dimarahin gitu, enggak. Mereka enggak. Rasa takutnya itu seperti berbeda gitu loh. Jadi mereka tidak melakukan sesuatu bukan karena takut, tapi karena mereka tahu itu tidak boleh dilakukan, itu aja. Iya. Dan atau mereka tidak mau gitu. Tidak mau ya. Jadi kalau walaupun misalnya dilarang, tapi kan mempertanyakan itu, kenapa dilarang? Kan saya ingin seperti itu. Jadi kalau menghadapi generasi alpha ini, memang kita sebetulnya kita menghadapi diri kita sendiri kan? Betul. Yang sangat berbeda. Iya, sangat berbeda, dan kita memberi ruang bagi kita untuk mencerna ini generasi model apa ini, gitu kan harusnya. Betul. Kita langsung mempersoalkan itu ya, tapi mencoba memeriksa ini sebetulnya ada apa. Nah, menurut Rina kira-kira apakah itu tren untuk generasi Ian saja, atau memang itu hanya khusus untuk sekolah itu, atau bagaimana sebetulnya? Saya kok belum melihat yang di sekolah lain seperti apa ya. Saya cuman kalau misalnya saya menulis di sosial media itu, ternyata ada banyak teman saya yang seperti itu juga. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa saya punya privilege, lingkaran saya itu banyak punya anak seperti itu, dan cara membesarkannya mirip-mirip dengan saya. Saya nggak bisa melihat yang lain di tempat-tempat lain itu seperti apa. Jadi saya nggak bisa mengeneralisasi apakah hampir semuanya seperti itu. Kalau misalnya melihat zaman mereka itu ada apa, ya sepertinya masuk akal sih apa yang mereka lakukan sekarang, karena ada banyak hal yang mereka bisa temukan di sosial media yang mereka pegang saat ini. Kalau mereka misalnya pegang YouTube gitu kan, terus habis itu mereka lihat sesuatu, terus YouTube itu kan suka kadang-kadang ada yang channel-channel yang ada penjelasannya. Jadi mungkin bagi mereka ya bahwa ada kalau misalnya ada apa itu ya harus dijelaskan, ada apa harus dijelaskan, mungkin loh. Saya sendiri juga belum melakukan riset yang mendalam tentang ini gitu ya. Tapi kurang lebih bahwa mereka melihat ada satu pola yang kurang lebih harus begini cara berpikirnya. Apakah pola pendidikannya Bunda terapkan di rumah itu? Bisa ya kita terapkan juga ke anak-anak lain misalnya? Ini kan caranya adalah mau mendengarkan kemudian baru merespon, bukan seperti dulu. Kalau dulu kan melakukan tindakan dulu, tindakan, terus akhirnya kita bisa mendapatkan hasil. Enggak, kalau sekarang itu kan harus mendengarkan dulu, melakukan tindakan, melihat respon, melakukan tindakan lagi,
Jadi benar-benar dinamika gitu kan. Jadi nggak satu arah. Saya mencoba melakukannya jadi saya kan baru mulai mengajar di Indonesia di sekolah formal kan 7 tahun terakhir ini ya. Nah itu kayaknya itu yang paling cocok bagi saya. Memang hasilnya itu tidak akan terlihat langsung karena ada banyak anak dan ada banyak rekan yang tidak terbiasa dengan pola itu. Jadi misalnya gini, tugas. Karena saya mencoba dengan sistem bahwa ayo kita berdinamika. Artinya kalau misalnya ada sesuatu, kalau kamu tidak paham, bertanya. Terus kalau kamu tidak setuju, apa sih alasannya tidak setuju, lalu kita berdinamika. Nah, tapi ada banyak anak tuh yang misalnya tugas, terus habis itu dikumpulkan, selesai gitu. Ketika mereka diberi feedback, ini kurang ini, terus nanti jawabnya akan seperti ini. Jadi harus diulang lagi ya, Miss. Jadi kata diulang itu sepertinya sebuah hal yang sangat berat untuk dilakukan. Jadi mereka masih belum bisa memahami bahwa ini tuh bagian dari proses loh. Kalau misalnya kamu perbaiki ini, kamu jadi tahu bahwa bagian ini tuh perlu diperbaiki. Terus kamu perbaiki lagi, udah benar belum? Maksudnya sudah masuk ke kriteria belum? Sudah masuk ke kriteria belum? Itu tidak banyak yang di awal itu tidak banyak yang bisa memahami itu. Nanti setelah berjalannya waktu sih mereka akan paham. Tapi ya beberapa sih, maksudnya yang memang benar-benar memahami bahwa belajar itu pakai pattern, guru ini pakai pattern gitu, mereka akan paham. Tapi yang memang sudah terbiasa seperti zaman dulu mengumpulkan nilai KKM, mengumpulkan nilai KKM, ya itu ya sudah nggak. Itu susah buat mereka. Bu Nina, apakah itu sama dengan memberikan masukan juga bagi yang kumpul dikasih tugas Senin, kumpul Sabtu, menurut Bu Nina itu masih pakai pola yang lama sepertinya? Iya. Jadi kalaupun misalnya mau mengikuti pola yang tadi itu, berarti kita kasih instruksi, melihat reaksi mereka seperti apa. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan, kita ngobrol gitu ya, seperti itu ya. Iya. Kemudian mereka menjalankan itu dalam prosesnya. Kalau ada yang turun, mereka mesti kita lihat lagi, kita ngobrol lagi. Satu ya. Oke. Ini memang tidak gampang, tapi input ini menarik, Bu Nina. Ya, menarik, dan saya harap teman-teman yang ikut channel ini bisa belajar sesuatu. Karena kalau tidak, saya sendiri punya satu ketakutan begini. Anak-anak itu sekarang itu mereka hampir tidak tahu bahwa mereka sudah naik kelas. Jadi mereka bilang, kelas berapa kamu sekarang? Kelas berapa? Menggaruk-garuk kepala. Mamanya bilang udah kelas 4. Sudah naik kelas. Jadi sudah naik kelas, mereka merasa bahwa ini naik kelas yang tidak normal gitu, kurang lebih gitu. Dan tidak normal karena tidak ada proses di situ yang terjadi. Nah, kira-kira apa tawaran Bu Nina untuk teman-teman ya, karena mungkin kesulitan fasilitas dan segala macam. Kira-kira apa yang bisa kita buat untuk teman-teman yang beri masukan apa sih Bu Nina untuk teman-teman yang masih pakai pola-pola seperti itu? Yang pertama sih cari alat komunikasi yang paling bisa digunakan. Saya pernah nih sampai menulis begini di WhatsApp, karena saya nggak bisa, saya memberi pengumuman di banyak media itu, teman-teman yang berdinamika dengan saya tidak merespon dengan baik. Akhirnya saya bilang gini, apakah perlu saya ke Pak RT supaya pengumuman ini disampaikan lewat masjid di dekat rumah masing-masing, saya bilang gitu. Terus mereka, saya tulis gini, kalau memang perlu menulis, saya perlu menghubungi Pak RT, silakan tulis di sini. Terus mereka itu menulis media komunikasi apa yang mereka pilih untuk berkomunikasi, artinya dua arah dengan saya. Jadi pilih media komunikasi yang bisa dua arah. Kalau misalnya, nah ini yang saya juga belum bisa memecahkan itu, kalau misalnya di tempat-tempat yang tidak terakses oleh media itu bagaimana? Itu memang diserahkan ke orang tua sih memang. Jadi orang tuanya yang memang diminta untuk lebih aktif gitu. Jadi kalau zaman dulu kan anak-anak itu ya bermain, tapi mereka kan juga belajar untuk menjadi orang tua. Jadi ya ikut teladang, ikut bertani, ikut apa.
Nah, saya pikir itu nggak apa-apa ya, selama pandemi itu mereka melakukan itu tuh nggak apa-apa. Dan di situ itu ada proses pertukaran ilmu juga dari orang tua bahwa kalau misalnya menanam sesuatu itu nggak boleh tanahnya terlalu basah misalnya. Atau kalau musim seperti ini tuh kita nggak bisa menanam tanaman jenis tertentu loh, karena apa ini itu kalau yang jadi gurunya mungkin proses itu yang bisa ditulis oleh si anak. Nah kemudian baru misalnya disesuaikan dengan kondisi anak, berarti ini kalau secara ilmu pengetahuannya, mungkin itu terkait dengan perkembangbiakan tanaman misalnya. Lalu mungkin ada modul tentang perkembangbiakan tanaman yang diserahkan ke anak. Lalu si anak diminta dalam proses dengan orang tua itu apa yang kamu temukan yang sama dengan yang modul ini, mungkin bisa seperti itu. Gitu. Oke. Saya tangkap misalnya begini Bu Nina, saya mungkin potong sebentar. Kalau misalnya di Flores ya, itu kan ada anak-anak yang tinggal di pesisir pantai. Nah, mereka kan bisa nulis tentang itu di pantai. Mereka bisa ngobrol tentang ini musim apa, lalu kenapa orang tidak mancing. Mungkin itu mereka tulis ya sebagai report mereka ya. Iya, betul. Baru dijelaskan. Iya. Oh, ini kira-kira musim apa di dalam ilmu pengetahuan. Iya. Ya berarti memang benar-benar ini kesempatan yang menarik bagi mereka harusnya ya. Iya. Karena kalau misalnya kita lihat dari kurikulum Merdeka Belajar, itu sebenarnya kurikulum yang sangat sesuai dengan kondisi Indonesia yang sangat beragam, dengan anak-anak yang sangat beragam, dengan suku yang sangat beragam, itu yang sangat sesuai. Tapi sayangnya penerjemahan Merdeka Belajar itu yang tidak semua yang berkecimpung berdinamika di dunia pendidikan itu bisa menerjemahkan begitu. Karena memang dari produk yang lama, itu aja. Iya, betul. Iya. Jadi dia menerjemahkan berdasarkan jadi barang yang itu seperti itu dia masuk ke dalam mesin yang dulu, makanya dikeluarkan seperti itu produknya. Iya, betul. Ya. Jadi kayak misalnya ini ada salah satu, kalau di pendidikan formal itu kan ada kompetensi dasar, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau nggak salah itu ada kompetensi dasar di SD itu yang mengatakan anak-anak tahu tentang lingkungan di sekitarnya, tentang lingkungan sosial, lingkungan alam di sekitarnya kalau nggak salah. Nah, itu yang diterjemahkan di buku paket adalah RW, rukun warga adalah sebagainya. Terus habis itu soalnya yang keluar adalah rukun warga adalah gitu. Jadi bukan ini loh, kalau kita tinggal di sini itu nanti kalau ada beberapa rumah jadi RT, nanti beberapa RT jadi RW. Kalau kita mau mengurus surat harus ke RT, RW gitu, enggak, tapi lebih ke RT adalah, RW adalah gitu. Oke. Nah, jadi memang tools yang dipakai untuk menguji proses itu juga salah sebetulnya. Ya, betul. Betul. Akhirnya orang berpikir daripada saya nanti gagal di bagian tools itu, sebaiknya saya belajar yang tools itu aja. Iya. Soal gitu kan? Iya. Dan memang menilainya lebih gampang kan? Maksudnya kalau kita jawabnya RT adalah, gitu kan lebih gampang daripada ketika kita misalnya menggunakan sistem project. Kayak kamu coba berbicara dengan orang-orang di sekitar RT-mu gitu. Nah, gurunya gimana coba mau menilai apakah anak ini berbicara dengan baik atau enggak? Padahal kan sebenarnya yang dinilai bukan berbicara itu baik atau enggak, tapi kalau misalnya si anak ini bisa membuat dalam proses itu kamu menemukan apa, kenal siapa aja gitu kan. Terus ketika anak menceritakan dengan gembira, terus habis itu, ternyata ibu ini tuh jualan ini toh, aku tuh kalau beli padahal jauh di sana loh, ternyata ibu ini punya gitu. Misalnya itu kayak gitu, itu kan berarti sudah ada pengetahuan baru yang dia dapat. Itu kan semestinya mendapat nilai yang tinggi gitu loh. Nah, tapi kalau kayak gitu banyak guru yang merasa, lah aku senangnya apa? Maksudnya itu belajarnya apa jadinya? Kalau kayak gitu. Iya, benar ya. Jadi saya akhirnya teringat gini Bu. Misalnya ya, misalnya kalau kita baca riset-riset tentang antropologi misalnya segala macam, saya akhirnya terkaget-kaget bahwa beberapa antropolog dari Eropa itu mereka ngambil hal-hal yang sederhana di sekitar kami, di Flores misalnya. Tenun yang ngomong, pakaian tenun, itu kan hal-hal yang biasa kita lihat sehari-hari. Tapi mereka melihat bagi satu yang luar biasa. Nah, itu yang mungkin menurut saya ada satu lompatan dalam pendidikan kami sejak kecil, dan saya kira
dengan obrolan kita ini kita mesti doronglah teman-teman di sekitar kita yang cobalah mulai dari rumah, ya mungkin mulai dari rumah, karena mulai dari sekolah kayaknya susah karena sangat umum. Tapi kalau mulai dari rumah, karena project base-nya itu anak-anak dari rumah, itu Senin Sabtu kumpul, kenapa tidak dibikin satu program di rumah sendiri? Untuk hari ini kita belajar apa? Oh, hari ini kita tanam bunga nih, oke? Ini bunga namanya apa? Sebut. Lalu cara tanamnya bagaimana? Kenapa harus disiram dan segala macam? Mungkin itu yang mesti dibuat dalam satu laporan ya, reportnya. Iya. Oke. Kemudian saya sempat akhirnya kepikiran begini. Bagaimana kalau misalnya kita bikin satu apa ya? Boleh lah, mungkin saya nggak tahu itu modelnya seperti apa wujudnya. Semacam satu ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan temuan-temuan mereka selama pandemi ini, menurut saya menarik ya. Entah itu di Instagram atau yang lain-lain ya. Mereka bikin YouTube dan segala macam. Atau bagaimana Bu Nina, sejauh penelusuran Bu Nina tentang konten-konten YouTube, apakah ada seperti itu? Sebenarnya teman-teman saya yang memilih untuk kemudian homeschooling selama pandemi itu sudah melakukan itu sih. Dan itu menurut saya menarik dan baik untuk dilakukan dan baik untuk disebarluaskan dengan lebih banyak untuk dalam tanda kutip mendidik orang tua untuk ya ini tuh belajar gitu. Jadi sebetulnya kita ini sedang mempromosikan bahwa belajar itu ini ya belajar ya, bukan berarti harus hafal soal dan kunci jawaban, bukan pengertian itu. Karena toh nanti kita kemudian berhadapan dengan yang ini, bukan yang soal kunci jawaban ini kan. Betul. Tetapi persoalan tadi itu bahwa selalu dipakai itu di ujungnya selalu diuji seperti itu. Seperti kalau orang masuk surga atau neraka diujinya di situ pakai soal ini. Iya. Ya kan soal ini. Jadi mau tidak mau harus hafal soal ini. Iya. Bahkan ketika kan ini Merdeka Belajar terus ujian nasional dihilangkan diganti dengan yang namanya AKM. Assessment Kompetensi Minimum. Nah, AKM ini lebih ke mengakses proses belajarnya. Jadi memang soalnya ya soal biasa gitu, meskipun soalnya menggunakan logika. Yang saya tangkap yang menarik itu adalah di pembicaraan dengan para guru dimanapun, itu yang ada adalah contoh soalnya kayak apa sih supaya kita bisa mempersiapkan siswa kita. Nah itu bagi saya, gimana sih? AKM itu bukan seperti UN yang kamu harus pelajari triknya, tipsnya seperti apa. Juga lembaga-lembaga belajar, lembaga bimbingan itu juga langsung, oh kami sudah punya guru-guru yang bisa menyiapkan anak-anak untuk AKM. Saya memang bukan seperti itu, karena yang namanya AKM itu adalah mengakses kompetensi minimum. Jadi apakah ketika anak bersekolah di sini, itu misalnya dia awalnya di, kalau kita ngomongin Surabaya, awalnya dari Kedung Baru, apakah dia bisa sampai ke Surabaya Barat, atau apakah dia bisa sampai ke Kenjeran, atau apakah dia cuma maju sampai mana Merto gitu. Nah, itu yang sebenarnya mau dilihat. Kalau misalnya dalam semua populasi itu dari Kedung Baru itu semua cuma maju sampai Merto, berarti ada yang salah dengan sekolah ini. Karena harusnya dengan fasilitas yang ada, dengan guru-guru yang ada, anak ini harusnya majunya sudah sampai jauh gitu. Nah, itu yang harus diakses. Tapi di MGMP, di di sekolah, di pembicaraan, di banyak guru dimanapun, atau di sosial media, atau di webinar-webinar yang dilaksanakan, itu lebih banyak ke mempersiapkan guru untuk mempersiapkan AKM. Apa sih ini? Itu saya tuh merasa berarti esensi AKM itu sendiri dan esensi Merdeka Belajar itu belum ditemukan oleh mereka yang melakukan itu gitu sih. Itu pola-pola lama. Saya jadi judging ya. Iya. Jadi saya mau bilang bahwa sebetulnya orang-orang yang mau menerapkan Merdeka Belajar itu mereka belum merdeka sebetulnya. Iya, betul. Karena mereka masih terbelenggu oleh pola pikir yang lama bahwa satu hal itu mesti ada satu yang clear gitu ya. Dia mesti hitam putih ya. Iya. Putih. Kalau ada standar ya. Standar yang bisa terukur dari ini benar apa salah gitu aja. Betul, ya. Padahal kalau kita ngomong misal ilmu sosial ya, ilmu sosial itu benar apa salah, tapi kenapa bahkan yang salah dipraktikkan, gitu kan? Penjelasan harus dijelaskan.
Sebenarnya misalnya sosiologi, kenapa hal yang bahkan tidak rasional pun itu orang mempraktikkan? Karena di situ kan kita tidak bisa bilang bahwa ini benar apa salah. Tidak ada urusan dengan urusan moral benar apa salah itu ya. Oke, Budina. Jadi saya kira itu orang-orang yang menerap mereka belajar juga mungkin belum merdeka. Betul. Membuat rubrik itu mungkin sesuatu hal yang juga perlu dilatihkan dan dibiasakan, dan di core-nya itu ketika kita membuat rubrik itu buat apa gitu, itu juga perlu ditanamkan ya. Dan juga bahwa mengajar itu pekerjaan yang ya bisa dibilang kan menyenangkan dan sulit, dan gini, jadi kayak banyak orang itu masih merasa bahwa mengajar itu sulit karena kita harus menguasai ilmu yang kita berikan. Tapi sebenarnya sulitnya tuh lebih ke kayak ngasih feedback supaya anaknya itu nggak terus berhenti belajar itu bagaimana ya. Atau kalau yang benar-benar nggak mau sama sekali tidak merespon tuh kita harus seperti apa ya. Itu saya rasa yang saya bilang sulit sih, bukan kok mata pelajaran itu susah banget nggak semua orang bisa mengajar mata pelajaran. Bukan seperti itu sih, tapi lebih ke gimana sih membuat mereka tuh bisa senang ya. Karena saya ingat istilah pendidikan tuh, edukare itu kan sebenarnya mengantar sebenarnya. Mengantar, kita bukan menjadi tujuan, guru bukan menjadi tujuan. Jadi dia naik satu tahap SMP, diantarlah ke SMA gitu, diantar nanti dia sudah sendiri, dia ngantar diri dia sendiri. Nah, untuk proses mengantar itu kita tidak bisa katakan bahwa yang paling benar tuh di sini. Yeah. Tidak bisa, karena tugas kita hanya mengantar, kita bukan menjadi tujuan, ya kan? Tapi itu penting, saya kira itu hal yang menjadi refleksi kita juga soal pendidikan. Dan ya mau tidak mau harus mulai dari keluarga ya, Bu Nina. Ya, mungkin kalau sekolah terlalu besar institusinya, tapi kalau keluarga mungkin bisa didorong cara berpikir itu ya. Nah, pertanyaan saya begini, Bu Nina. Sejauh ini kebermanfaatnya apa? Kita agak pragmatis, jadi saya pikir perlu dijawab. Jadi kalau dengan mengikuti proses seperti itu, manfaatnya apa sih sebetulnya? Oke, kebermanfaatannya apa? Kemampuan untuk menemukan jawaban sendiri. Lama sih, maksudnya nggak langsung ketahuan, karena nggak dalam 3 tahun terus mereka dites terus nilainya jadi tinggi, itu nggak. Tapi maksudnya nanti ketika mereka hidup itu, mereka jadi punya kemampuan bertahan yang tinggi. Jadi kalau misalnya ada masalah, nggak yang langsung stuck karena nggak ada jawabannya, nggak bisa lihat di Google terus nggak apa, terus akhirnya mereka diam, nggak seperti itu. Tapi mereka bisa melihat, mereka bisa mengevaluasi. Aku tuh punya resources apa yang bisa aku gunakan untuk bertahan, untuk bouncing back, untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan saya gitu. Jadi itu manfaatnya untuk hidup, bukan seperti satu pertandingan sepak bola yang dimana kita mesti tendang bola dan gol. Nah itu hidup itu tidak seperti 45 menit 2 kali putaran 2 kali 45 menit ya, bukan seperti itu ya. Hidup itu kan satu proses yang masih panjang, dan kalau kita hanya mengandalkan dia pintar dalam salah satu dia di sekolah dia dapat nilai 10 misalnya, lalu kemudian kita katakan itu sebagai ukuran, tetapi prosesnya diabaikan, nah itu juga tidak sehat. Karena ketika dia dapat nilai di bawah itu, dia merasa bahwa ini hidupnya sudah berhenti di sini. Oh, satu lagi tapi ini juga yang saya temukan. Jadi ketika kita bilang bahwa nilai itu bukan segalanya, tapi itu juga harus dibandingin dengan proses. Jadi bukan gini, nilai itu bukan segalanya. Kalau misalnya dia nggak bagus di pelajaran ini, ya nggak berarti hidupnya selesai. Iya, nggak berarti hidupnya selesai. Tapi dalam ketika kita berproses itu apa sih yang sudah kita kasih? Jadi banyak kan yang karena pandemi terus ya udahlah nilainya gampang aja. Pokoknya asal dia muncul dia dapat nilai gitu. Betul. Nah, itu kalau bagi saya tuh, lah kalau misalnya kayak gitu ngapain dia bayar sekolah gitu.
saya punya tanggung jawab moral yang ya orang tuamu sudah mempercayakan dirimu ke saya, maka saya harus memberikan sesuatu, apa tuh, entah apa, cuman sedikit, tapi saya itu ikut berproses. Jadi prosesnya itu tetap harus ada. Jadi nggak bergulir aja gitu. Kalau misalnya bergulir aja, ngasih soal aja, terus cari jawabannya aja, atau ngasih soal terus asal mereka ngumpul terus dapat nilai KKM, itu bagi saya juga ada sesuatu yang tidak adil. Ini kalau misalnya dalam konteks di kota yang mereka punya fasilitas dan bisa mengerjakan segalanya loh ya. Oke. Ini juga perlu disadari bahwa ya nilai yang tinggi itu bukan segalanya, tapi di balik itu bahwa prosesnya itu tetap harus dilakukan, bukan terus oh ya nggak apa-apa, kita nggak usah terlalu menuntut. Nggak menuntut. Berproses itu bukan menuntut, berproses itu ya berproses. Kalau di pelajaran saya misalnya dia waktu saya datang pertama how are you aja nggak bisa jawab, terus kemudian di akhir dia kemudian bisa ngomong I like this one, lebih panjang gitu, itu sudah merupakan proses, dan itu berarti ada sesuatu yang didapat gitu. Jadi bukan bukan asal gitu sih. Jadi Bu Nina, pendidikan itu sangat personal ya, dalam pengertian kalau Bu Nina katakan itu ya. Bukan massal ya. Karena kita dalam mengerti kita si A berkembangnya begini, si B berkembang begini. Kita tidak bisa bilang bahwa semua anak itu sudah begini. Itu kan menurut saya itu kekeliruan loh. Iya, betul. Baik. Karena itu gitu. Sangat mesti cek perkembangan anak per tahap ya. Dulu dia belum bisa jawab how are you, tapi teman lain sudah jauh sekali bisa nulis. Tapi ketika selesai dan dia bisa ngomong sesuatu yang lain sekali, ya bagi dia itu satu kemajuan. Teman-teman lain punya kemajuan sendiri. Iya. Itu benar-benar pernah terjadi. Itu ada orang tua tuh yang datang ke saya dan bilang bahwa saya tidak adil gitu, karena anaknya dia dapat berapa artikel yang harus dibaca, sementara anak lain dapat berapa banyak artikel. Jadi kalau banyak yang bilang bahwa adil itu artinya semua sama, ya enggak, harusnya tuh berkembangnya seperti itu. Sekali lagi bahwa banyak orang tua dan banyak orang yang terlibat di dalam pendidikan itu tidak sadar itunya gitu. Oke. Baik Bu Nina, ini ngobrol kita sudah menarik sekali menurut saya, karena kita menyentuh beberapa aspek. Jadi soal pengalaman belajar, juga kita ngomong tentang pengalaman kita sendiri, lalu kita coba melihat lingkungan di sekitar kita seperti apa, dan kita coba melihat membandingkan lingkungan satu lingkungan lain, dan ternyata paradigma pendidikan itu masih beragam di Indonesia ini, dan kita coba memberi suntikan ini kepada teman-teman yang mungkin mulai dari orang tua, bahwa ada loh cara berpikir yang satunya seperti ini. Di samping cara berpikir yang seperti yang tadi, dikasih soal lalu kumpulkan. Tadi Bu Nina bilang bahwa mungkin di kota-kota besar, tadi saya pikir itu bisa dipraktikkan juga bahkan di tempat yang dalam arti fasilitasnya tidak terlalu canggih seperti di kota. Karena kalau misalnya soal bisa dikasih, ya, dalam arti itu bisa ada pertemuan di situ kan, dikumpulkan, masih ada pertemuan. Nah, tinggal saja memberikan proyek yang benar-benar diisi per hari mungkin ya, per hari apa sih yang jadi per hari itu bukan soal dalam arti biologi, fisika, tetapi apa yang mereka temukan sehari-hari, kemudian baru diberikan penjelasan. Saya kira itu harus bisa dilakukan. Jangan sampai kita menjadi lumpuh di tengah pandemi ini, ya. Jangan sampai kita menjadikan bahwa kita tunggu kapan ini berakhir. Soalnya kalau kita tunggu kapan ini berakhir, maka kita akan berada pada posisi jalan-jalan di tempat, gak bisa maju-maju. Sedangkan orang yang melihat bahwa oke, saya bisa buat apa di tengah, bahkan di tengah pandemi ini, nah dia akan berlari begitu cepat. Sehingga kalau yang satu ini dia tetap berada pada pola pikir yang lama, maka kita akan lihat ada satu jurang yang cukup lumayan antara yang sudah lari duluan dan yang ini. Dan itu akan terjadi dalam kondisi ini ya. Menurut saya, kalaupun pandemi ini berakhir, kita berharap dia berakhir, itu akan ada generasi gap, generasi yang cukup besar menurut saya. Karena ini sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ini. Bukan baru pertama kali. Dan kalau sudah 2 tahun, kalau kita nunggu kapan berakhir, nggak bisa. Dan saya membayangkan kenapa kita tidak bisa hidup seperti
katak bisa hidup di dua dunia ya, dua lingkungan ya, di air dan di darat. Dua-dua itu dia oke saja, artinya dia beradaptasi di dua tempat itu. Jadi ya saya kira ini perlu kita berikan motivasi kepada teman-teman di mana saja yang masih praktekkan kumpul soal dan tugas dan soal untuk berpikir lain, untuk bergerak bikin sesuatu yang lain yang berguna bagi generasi. Karena saya sendiri menemukan bahwa generasi ini pun bahkan mereka merasa bahwa kami ini tidak belajar. Karena mereka bilang, kok kami tiba-tiba sudah naik kelas, gitu kan? Mereka mempertanyakan, kami ini tidak layak sebetulnya naik kelas. Ya. Karena saya melihat itu anak-anak sendiri yang mengaku, itu beberapa anak yang saya temui, dan saya berpikir bahwa kita juga mesti melihat satu tren lain bahwa disrupsi itu di dalam dunia pendidikan terjadi. Bahkan misalnya kita tidak akan ngomong sekolah lagi, sekolah sebagai satu gedung. Gedung itu mungkin dihancurkan, kita bisa belajar terus dari rumah. Jadi memang mau tidak mau kita mesti segera bergeser, beradaptasi untuk menciptakan ruang di dalam rumah. Ini adalah ruang untuk keluarga, ruang yang sama juga menjadi ruang untuk belajar, ruang yang sama juga menjadi ruang untuk ibadah dan segala macam. Tinggal saja kita komunikasikan antara keluarga bahwa jam ini jam untuk ibadah, jam ini jam untuk belajar. Jadi kita saling support. Menurut saya itu yang perlu dilakukan ya, Bu Dina. Oke, dan kita sudah satu jam dan obrolan kita ini kalau orang bilang daging semua ini, Bu Dina. Waduh. Nggak sehat dong, nggak ada sayurnya ya? Iya, itu kita mesti tambah sayurnya. Jadi sayurnya kita mesti bikin pantun. Oh gitu, oke. Apa sih pesan Bu Dina untuk teman-teman pendidikan, baik pendidik, orang tua, ataupun para siswa? Mungkin sebagai closing statement. Berkomunikasilah. Dengarkan lebih banyak. Lakukan lebih banyak. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa benar-benar duduk bersama lalu mencari penyelesaian yang baik untuk semua. Kita nggak akan bisa menemukan penyelesaian yang terbaik untuk semua, nggak bisa di posisi yang sekarang ini nggak bisa. Tapi berbicaralah, mendengarkan, saling mengertilah, terus sadarlah bahwa kita itu tetap perlu berjalan. Jadi kalau misalnya kita saling menuntut satu sama lain, terus kemudian diam saja menunggu keadaan baik, itu kita akan tertinggal jauh dari, karena kita sekarang juga bagian dari dunia dan di tempat lain itu semuanya tetap berjalan, ya kita juga harus sadar bahwa kita perlu berjalan. Maka itu dengarkanlah, ulurkanlah tangan kalau bisa, gitu. Oke. Terima kasih Bu Dina untuk closing statement-nya menarik sekali. Semoga itu bisa memberi inspirasi bagi teman-teman yang ikut channel ini. Saya akan bagikan kepada teman-teman guru juga. Lalu rekan-rekan sekalian, sekali lagi kita ucapkan banyak terima kasih untuk Bu Dina. Sehat selalu di tengah pandemi. Tetap beri inspirasi dengan bisa ikut Facebook-nya Bu Dina ya. Oh, ya. Bisa ikut tulisan-tulisan Bu Dina. Oke. Apa Facebooknya Bu Dina? Antonina Yunita Dewi Suryantari, panjang sekali itu nama lengkap saya. Nanti saya bisa tuliskan di ini nanti, saya ngedit tulisnya nanti. Oke. Bu Dina, terima kasih. Salam untuk Sama-sama. salam untuk ibu dan seluruh keluarga di rumah. Oke, terima kasih Oke, Bu Dina, atas kesempatannya. Ya, Siap. selamat sore. Terima kasih Bu Dina.